Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video-video Rianti Nur Cahaya. Sekarang teman-teman, aku mau menceritakan pengalaman waktu aku kehamilan di trimester pertama. Tapi sebelum lanjut ke videonya, aku minta tolong jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bantu aku dan dukung aku untuk ngembangin channel ini. Jadi awal mulanya itu ya, aku kan terakhir haid itu di 25 Mei tahun 2021 ini. Nah, terus waktu itu di bulan Juni, padahal aku belum telat haid teman-teman. Aku masih kayak berpasrah lah sama Allah, karena kan di tahun yang sama, awal tahun aku mengalami keguguran dan harus menjalankan operasi kuretase. Terusnya suami aku ini katanya dia merasa heran aku itu sikapnya berubah, kemudian terus yang paling anehnya itu tuh aku tiba-tiba maaf gatel ya, aku tuh tiba-tiba suka banget sama jeruk mandarin, tiap hari makanin jeruk mandarin sampai suami nyari kemanapun gitu kan. Terus akhirnya suami kayak punya feeling gitu, padahal akunya kayak ya udahlah sedikasinya gitu kan sama Allah, mau kapan gitu kan, pasrah aja gitu. Terus pas waktu tanggal 22 Juni itu suami nyuruh aku tes pack sehabis sholat subuh. Aku tes pack lah, terus alhamdulillah memang garisnya 2, tapi yang satunya samar. Nah aku nggak berani dong langsung bilang ke suami garisnya 2 kayak gini gitu, ngejelasin gitu ke dia. Itu aku simpan sendiri, padahal suami udah penasaran bilang gimana hasilnya, garis 2 gak atau gimana gitu. Meskipun gak garis 2 juga gak apa-apa kok, suami bilang gitu. Tapi aku masih kayak nanti dulu deh, nanti ya nunggu beberapa hari ke depan, nanti kalau udah fix aku bakalan ngasih tahu, kataku gitu. Terus sampai pada akhirnya tanggal 25 Juni tuh, itu kan harusnya bulan lalunya kan aku 25 Mei itu awal pertama kali haid. Nah terus di 22 Juni aku tes pack udah garis 2 tapi samar. Akhirnya aku coba tes pack lagi di tanggal 25 Juni itu pakai merek yang berbeda. Tapi teman-teman, pada saat tanggal 22 Juni aku itu pakai tes pack sensitif. Tanggal 25 Juninya aku beli tes pack yang mereknya akurat. Terus aku tes pack lagi sehabis sholat subuh juga sama. Nah itu hasilnya udah mulai kereng teman-teman, jadi tuh garis 2 nya kayak udah nggak samar gitu. Nah terus akhirnya aku memberanikan diri bilang sama suami kalau misalkan garis 2 tes packnya itu udah terlihat jelas. Suami alhamdulillah senang banget waktu itu, karena memang dari jarak operasi kuretase itu hanya berlangsung 4 bulan. Kalau misalkan teman-teman mau tahu aku program hamil alaminya, minum apa aja, konsumsi apa aja, nanti linknya aku taruh di bio ya. Terus akhirnya aku sama suami putuskan untuk langsung USG di sore hari, karena kebetulan di klinik deket rumah aku ini USG-nya itu bukannya saat sore hari teman-teman. Jadi ya udah kita ngeceknya sore. Terus abis itu USG, pendaftaran segala macem, alhamdulillah kantungnya udah terlihat tapi janinnya belum ada. Jadi makanya dokter menyarankan untuk datang lagi di 2 minggu ke depannya gitu. Nah udah kan USG, waktu itu dokter menyarankan aku untuk USG transvaginal. Jadi USG transvaginal itu dia itu kayak ada alat
seperti gagang gitu, terus nanti diurus sama si susternya, dipakein kayak kondom gitu sih kalau nggak salah, kayak kondom, terus kayak pelicin gitu teman-teman. Jadi bukan USG yang langsung di perut gitu. Kalau sekarang kan aku udah yang di perut karena usia kehamilannya kan juga udah besar. Nah dulu itu pertama kali ngecek USG transvaginal yang langsung ke lewat ke alat kelamin kita gitu, si perempuan. Itu juga dokter udah mastiin kehamilan aku itu ektopik atau enggak, di luar rahim atau di dalam rahim gitu. Alhamdulillah semuanya normal, cuman dokter bilang 2 minggu ke depan balik lagi ya untuk memastikan ini di dalam kantung janin kehamilan ini tuh ada janinnya atau enggak gitu. Nah terus aku di situ selesai USG, terus sempat ngobrol-ngobrol bareng dokter juga ngobrol bareng sama suami di dalam ruangan. Dokter cuma ngasih saran ke suami biarin istirahat dulu si istrinya selama proses ini gitu, jangan sampai capek-capek karena kata dokter juga kalau baru-baru kehamilan itu masih rentan teman-teman, jadi ibaratnya tuh belum kuat lah gitu. Terus dokter juga menyarankan untuk tetap olahraga seminggu sekali minimal gitu, terus juga tetap rajin minum vitamin, terus makan makanan sehat, sayur nggak boleh sampai ketinggalan, sayur dan buah. Terus udah selesai, dokter udah ngasih resep, kita keluar langsung ke bagian farmasi untuk nebus obat. Waktu nebus obat itu di situ suami aku bayar totalnya tuh sekitar 700 atau 800 ribu gitu, termasuk mahal sih ya gitu. Itu juga belum sama USG teman-teman, jadi USG itu bayar di awal kita bayar. USG transvaginal itu biayanya kalau di daerah rumahku ini waktu itu 250 ribu. Terus waktu nebus obat total biayanya itu tuh aku lupa, pokoknya kisaran 700 sampai 800 ribu itu obatnya aja. Terus waktu itu aku juga dapat vitaminnya itu tuh ada 3 macam, cuman yang jelas itu aku inget ada asam folat, yang 2 macamnya aku lupa itu apa aja. Oke teman-teman, setelah itu kita berdua menunggu 2 minggu sambil diselingin berdoa biar semuanya selamat dan normal, terus biar kehamilan ini juga jadilah gitu, maksudnya sampai proses persalinan selamat ibu dan anaknya, amin ya Allah. Terus sambil nunggu udah tuh 2 minggu kemudian dateng. Nah terus kebetulan waktu itu aku sama suami lagi jajan di luar. Nah terus nggak sengaja ngeliat tempat bidan ada tulisan dia bisa USG gitu, USG nya 2 dimensi teman-teman. Sekalian aja tuh aku coba kan, udah tepat juga 2 minggu setelah USG yang pertama. Aku USG di situ, terus alhamdulillah banget, bersyukur banget di situ janinnya tuh udah ada teman-teman. Jadi bentuknya itu tuh kayak kantong, terus di dalamnya itu tuh ada titik gitu, udah ada janin. Terus di situ waktu itu aku sama suamiku mengeluarkan biaya 250 ribu juga kalau nggak salah deh. Tapi di situ udah langsung dapet buku pink teman-teman. Bentar aku ambil dulu buku pinknya ya. Nah, buku pinknya kayak gini teman-teman. Tuh. Waktu itu aku USG itu 2 dimensi. Bentar ya, aku lihat dulu. Nah jadi tuh iya bener, waktu usia kandungannya itu tuh 6 minggu 5 hari. Nah terus di situ juga udah mulai kelihatan teman-teman
HPL-nya kapan. HPL tuh perkiraan waktu persalinan aku nanti lahiran gitu. Udah ada, udah seneng banget, berarti udah berkembang gitu kan. Bentar ya, aku ambil bentuk fotonya. Nggak bisa teman-teman, ternyata di strapless nih ya. Aku liatin aja kelihatan atau enggak nih. Nih tuh kayak gini tuh, jadi di sini kayak ada titik gitu di tengah teman-teman. Itu di situ udah seneng banget kan. Terus juga di dalamnya itu waktu pertama kali periksa itu kayak gini. Bentar ya, nih tuh ada ringkasan pelayanan segala macam ditulisin sama bidan-bidannya, sama dokter-dokternya, karena aku kehamilan ini nggak cek di satu tempat aja teman-teman, jadi kayak pindah-pindah gitu. Udah deh, udah selesai. Aku dapat vitamin lagi, tapi di situ aku cuman dikasih asam folat yang Folavit sama madu murni. Aku waktu itu disuruh minum madu murni gitu. Dan waktu di trimester pertama aku itu bener-bener nggak bisa banget minum susu hamil, karena anehnya itu aku kalau misalkan minum atau makan makanan manis itu aku mual banget, pokoknya gitulah, nikmat. Aku doyannya itu gurih, pedes gitu. Jadi waktu trimester pertama itu aku nggak minum susu hamil. Oke, terus lanjut. Setelah USG di bidan tersebut, aku juga dicek teman-teman, dicek ada miomkah atau kistakah gitu. Alhamdulillah semuanya bersih, benar-benar bersyukur banget waktu itu. Terus habis itu kita pulang, tapi di trimester pertama itu aku merasakan gejala sakit-sakitan. Aku sering batuk, pokoknya di trimester pertama bisa dibilang aku bed rest lah teman-teman. Aku tuh lebih sering istirahatnya ketimbang kayak geraknya waktu trimester pertama. Alhamdulillah suami paham, pilek, terus pokoknya ada aja lemes, badan lemes gitu kan. Dan kebetulan waktu di trimester pertama itu aku juga sempet dapet musibah, bisa dibilang cobaan. Waktu itu mamaku meninggal pada saat usia kehamilanku itu 2 bulan, jalan 2 bulan, karena masih 7 minggu lebih gitu. Tapi ya udah, alhamdulillah Allah beri aku kekuatan, sabar aja, cuman bisa sabar waktu itu. Terus juga ternyata anak yang aku kandung itu Allah kasih sebagai kekuatan juga, sumber kekuatan buat aku. Ada anak yang dititipin di dalam perut yang harus dijaga, ada suami yang selalu support. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah pokoknya. Jadi aku sedih, tapi yang bisa dibilang nggak terlalu berlarut-larut lah. Terus waktu itu juga bidan bilang suruh balik lagi 2 minggu teman-teman, katanya untuk memastikan si dede utun ini dalam perut aku itu udah ada detak jantungnya atau belum gitu. Jadi kita balik lagi setelah urusan pemakaman mamaku selesai, kita USG lagi. Terus masya Allah banget teman-teman, di USG yang berapa kali tuh? Ketiga kali itu aku udah denger suara detak jantungnya si dede utun pertama kali. Karena yang di kehamilan pertama itu yang aku keguguran itu aku nggak sampai denger suara detak jantung teman-teman.
nggak sampai, cuman ngelihat janinnya aja gitu kan. Di dalam kantong kehamilanku itu ada janinnya, dan dia udah nggak bergerak waktu itu. Akhirnya aku kuret. Tapi di kehamilan yang kedua ini alhamdulillah, bersyukur banget sama Allah, itu udah ada detak jantungnya, dan USG waktu itu pada di kehamilan usianya 10 minggu. Alhamdulillah juga keadaannya normal, semua sehat gitu kan. Dan waktu USG ketiga ini, suamiku bayar 200.000, tapi bidan juga masih nyuruh balik lagi di 2 minggu ke depan. Nah, di USG ketiga ini hasil USG-nya itu seperti ini nih, bentar teman-teman, 10 minggu 1 hari. Nih teman-teman, tuh, ini di sini nih dedeknya nih, tuh masih kecil banget waktu 10 minggu mah. Ini di sini ada keterangannya, HPL-nya kapan gitu. Ini 2 dimensi juga ya teman-teman. Waktu itu disuruh balik lagi itu karena bidannya bilang katanya untuk memastikan kelengkapan tubuh anakku gitu, si janin gitu. Ada kayak ngeliat tangan, kaki gitu teman-teman. Terus akhirnya kita balik lagi tuh 2 minggu ke depan, dan ternyata pas waktu itu usianya udah 12 minggu kan. Itu bener-bener Masya Allah banget. Aku pertama kali bisa ngeliat kuasa Allah yang ada di dalam perut seorang wanita atau seorang ibu itu bisa kayak nonjok-nonjok, bisa kayak nendang-nendang. Iya Allah, seneng banget. Itu bener-bener sampai bu bidannya aja bilang, itu anaknya lincah, anaknya petakilan nih, nurunin siapa nih, nurunin mamanya apa bapaknya nih, katanya gitu. Dan alhamdulillah lengkap, ada 2 tangan, ada 2 kaki, kepala juga terbentuk dengan sempurna. Kita tinggal tunggu aja proses perkembangan organ-organ yang besar seperti jantung segala macem. Terus ya udah deh, akhirnya udah baliknya ke bidan itu atau disuruh USG laginya itu selama 1 bulan sekali, udah nggak 2 minggu lagi. Waktu itu juga bayarnya masih sama 200.000 di USG yang ke berapa kali tuh, yang di 12 minggu pokoknya. Kan yang pertama transvaginal, udah ada kantong. Yang kedua 2 dimensi, udah ada janin. Yang ketiga dengar detak jantung. Yang keempat mengecek kelengkapan si anak aku gitu, ada 2 kaki 2 tangan. Oke, sekarang kita ngebahas apa aja yang aku rasain di trimester pertama, gejala apa aja yang udah aku lewatin. Jadi yang pertama itu, aku di trimester pertama itu aku mengalami breakout parah di seluruh wajah. Nanti kalau ada fotonya aku cek di galeri masih ada, nanti aku bakal taruh di video. Itu bener-bener parah banget teman-teman. Ini nih di jidat itu tuh bener-bener full bintik-bintik gitu. Tapi bintik-bintiknya itu tuh nggak gede-gede semua sih, kebanyakan kecil-kecil, tapi ada beberapa jerawat yang mateng. Itu tuh pusing banget. Terus di pipi bagian kiri, bagian kanan itu tuh merah-merah, bener-bener kayak udah deh nggak ngerti lagi kenapa di kehamilan trimester pertama itu aku bener-bener Masya Allah jerawatnya, subhanallah gitulah. Terus udah gitu kan, kalau lagi hamil nggak boleh sembarang pakai krim, nggak boleh sembarang minum obat kan, jadi aku diemin aja. Sampai pada akhirnya aku nemuin sabun cuci muka Cetaphil. Itu aku nyari-nyari tahu sih. Terus waktu itu kebetulan aku lagi keluar sama suami ke mana ya, ngeliat di mana tuh,
di Guardian atau di Watson gitu. Ada Cetaphil sama ada Benzolak. Jadi aku direkomendasiin tuh sama mbak-mbaknya tuh yang di dalam, sama mbak-mbak yang si penjaga toko, cuci mukanya pakai Cetaphil. Terus setiap malam kalau mau tidur itu jerawat-jerawat aku itu dipakein si Benzolak gitu. Itu kayak krim gitu, bentuknya kayak odol yang kecil gitu. Terus berlangsung berapa lama gitu. Pokoknya sih di trimester pertama doang teman-teman, itu banyak banget jerawatnya. Pas waktu aku udah masuk ke trimester kedua, jerawat aku itu tiba-tiba bersih aja gitu. Padahal aku pakai krim Benzolaknya itu yang untuk jerawat jarang-jarang, karena mager, karena males. Karena kan waktu trimester pertama tuh aku bener-bener lemes banget, udah makan tidur, kalau ngantuk ya udah tidur, sampai akhirnya lupa cuci muka, lupa pakai obat jerawatnya kan. Terus aku itu nggak sampai muntah-muntah sih, tapi aku mual-mual. Yang kedua tuh, tadi yang pertama ya, sekarang yang kedua aku itu mual-mual tapi nggak sampai muntah-muntah. Aku itu mual ketika aku merasakan makanan atau minuman yang manis, kayak minuman susu, kayak makanan cake, roti manis kayak gitu, aku tiba-tiba mual. Waktu trimester pertama itu aku bener-bener makannya itu nggak pernah yang manis, selalu gurih, selalu pedes. Itu bener-bener waktu trimester pertama tuh nggak enak banget deh, maboknya tuh. Terus aku juga masalah makanan di trimester pertama ini tuh pilih-pilih teman-teman. Jadi aku nggak bisa makan makanan yang emang kayak aku nggak selera ngelihatnya gitu. Pasti nanti mual lagi gitu. Tapi nggak nyampe muntah ya. Waktu trimester pertama aku itu tuh tergila-gila dengan ayam geprek tuh. Aku bener-bener doyan banget. Aku ingat banget hampir setiap hari aku beli tuh pesen ayam geprek. Suami selalu beliin ayam geprek buat makan gitu. Seharian launya ayam geprek aja juga ya udah doyan aja, karena memang gimana ya, karena memang nggak enak makan itu dan memang ketelan gitu. Cuman alhamdulillahnya itu aku doyan banget minum air putih. Jadi walaupun aku di trimester pertama itu mual-mual, terus sempet ngalamin diare juga, tapi tuh pas cek ke dokter dibilang alhamdulillah janinku baik-baik aja. Itu katanya sih tertolongnya karena si akunya doyan banget minum air putih gitu. Terus aku juga nggak suka banget sama sayuran sama ikan dulu teman-teman. Waktu trimester pertama entah kenapa nggak doyan sayuran, nggak doyan ikan-ikanan, karena ikan amis, sayuran tuh bener-bener kayak blenger. Tau kan blenger gitu, kayak apa ya, kayak ngeliatnya tuh kayak gitu. Apalagi sayur sop, dulu tuh aku bener-bener nggak doyan banget. Aku bener-bener cemilan sehat nih ya, cuman buah-buahan. Iya seriusan teman-teman, aku nggak doyan banget sayur waktu itu. Udah sih paling gejalanya yang aku rasain waktu di trimester pertama itu aja teman-teman. Cuman kalau teman-teman di trimester pertama nggak mual sama susu, kalau bisa minum ya, karena susu kehamilan itu juga penting untuk membantu perkembangan si utun yang ada di perut kita gitu. Kalau suka sayur makan sayur, kalau doyan susu minum susunya gitu. Kalau aku dulu di trimester pertama emang bener-bener nggak bisa, jadi aku nggak boleh sampai lupa minum vitamin dulu itu. Sampai aku bikin di HP tuh alarmnya tuh aku judulin waktunya minum vitamin gitu, waktunya minum madu murni gitu. Karena dulu waktu di trimester pertama aku tuh nggak minum susu, minum madu murni. Minum madu murninya juga sehari itu 2 kali kalau nggak salah deh, setelah makan. Madu murni itu dulu aku suka sih, nggak enak juga gitu. Oke teman-teman, sekarang saran-saran apa yang bisa aku kasih ke kalian
Untuk kalian yang sekarang lagi menjalankan kehamilan di trimester pertama gitu, selama aku hamil, yang paling penting sih menurut aku tuh nggak di trimester pertama, trimester kedua, trimester ketiga, atau bahkan sampai lahiran nanti, itu tuh jaga kesehatan, rajin minum vitamin. Kalau susunya nggak mual di badan kalian, di mulut kalian, atau di penciuman kalian kayak nggak uwe-uwe gitu, diminum ya teman-teman gitu. Vitamin wajib banget diminum gitu, karena asam folat itu penting, kalsium itu penting, terus zat besi pun juga penting gitu. Banyak vitamin-vitamin yang memang dibutuhkan sama anak kita di dalam, teman-teman, karena kan mereka kan makannya itu kan, si anak di dalam kita itu nggak pakai mulut, nggak kayak kita yang udah tua gini di luar gitu kan, lewat tali pusar kan. Tadi yang pertama jaga kesehatan, minum vitamin, minum susu. Yang kedua, rajin periksa kandungan supaya teman-teman bisa tahu keadaan kehamilan teman-teman gitu kan. Tahu detak jantungnya berapa, normal atau enggak, terus juga mengecek organ yang lain gitu. Memang sih termasuk mengeluarkan biaya banget ya gitu, apalagi di trimester pertama sama di trimester terakhir tuh teman-teman. Trimester ketiga itu USG itu ada yang 2 minggu sekali, 2 minggu sekali menjadi sebulan sekali. Kalau udah semakin tua usia kehamilannya jadi 2 minggu sekali lagi, terus katanya jadi seminggu sekali lagi gitu. Sekarang sih aku lagi di tahap trimester ketiga, setiap periksa sih 2 minggu sekali gitu. Emang kalau USG tuh ngeluarin biaya banget, aku juga ngerasain sama suami. Tapi kalau teman-teman punya BPJS, teman-teman bisa minta dirujuk dari puskesmas atau dari vaskes pertama teman-teman. Bisa berapa kali dapet jatah USG gitu, aku juga lupa sih, bisa ditanyain ke pihak vaskes pertamanya. Terus yang ketiga, jangan lupa banyakin minum air putih, minimal sehari itu 2 atau 3 liter. Kalau sampai 3 liter itu bagus sih, karena selama kehamilan itu berlangsung kita sangat-sangat membutuhkan cairan gitu. Jadi kalau bisa minum air putih dibanyakin ya teman-teman gitu, diusahakan lah gitu. Terus yang keempat, bagi teman-teman yang suka ngopi, suka ngeteh kayak aku kan tergila-gila banget sama kopi. Itu selama kehamilan tolong dikorbankan dulu, tolong di stop dulu. Itu emang susah banget sih, parah. Nggak ngopi itu dalam sehari tuh lemes gitu. Cuman ya udah demi si Utun kesayangan kan, jadi kita hindari dulu. Sebenarnya sih boleh teman-teman, aku tuh sempat nanya sama dokter, ngopi ngeteh tuh sebenarnya it's okay gitu kan, tapi kalau bisa dihindari atau jangan berlebihan gitu. Sehari itu kalau nggak salah 200 apa gitu miligram atau gimana gitu. Teman-teman bisa konsultasiin langsung ke dokternya masing-masing gitu. Terus yang kelima, teman-teman, bagi teman-teman yang lagi di trimester pertama itu tuh jangan sampai kecapean, istirahat yang cukup, karena waktu di trimester pertama ini itu kandungan kita tuh sangat rentan keguguran, ibaratnya dia belum kuat banget lah gitu. Jadi kita sebagai momi, umi, mama, bunda atau apa gitu, kita harus menjaga kandungan kita dengan baik gitu. Bagi yang kerja, baik-baik dijaga, kalau bisa, kalau masih berangkat pulang pergi naik motor, kalau bisa dibonceng aja gitu, jangan bawa motor sendiri, karena bahaya tuh geledagan apa tuh yang jalanan berlobang gitu teman-teman. Itu karena aku pengalaman waktu kehamilan aku yang pertama keguguran, itu aku masih kerja, naik motor sendiri, dan masih awam, kurangnya pengetahuan tentang kehamilan segala macem. Ya udah, akhirnya waktu itu keguguran.
Terus kalau menurut aku, saran dari aku tambahan, kalau misalkan kalian masih naik motor nih kayak aku juga masih naik motor kok. Cuman aku dibonceng. Itu kalian posisinya di belakang itu di jok motornya itu diganjel bantal ya, bantal tambahan, karena biar punggung kita nih yang belakang nggak gampang pegel. Karena kata dokterku kalau kita lagi melakukan aktivitas apapun itu, kalau merasakan pegel di bagian belakang itu kita harus langsung istirahat, karena itu pertanda si dede udah capek, kitanya juga badannya udah capek gitu. Itu sih saran dari aku ya. Terus jangan lupa berdoa terus, minta sama Allah yang terbaik gitu, untuk menyehatkan semuanya, menyehatkan anak kita, menyehatkan suami yang mencari nafkah, supaya nanti kita sampai di proses persalinannya juga selamat semua. Amin ya Allah gitu. Paling udah sih ya teman-teman, video aku cukup sampai sini. Jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa subscribe, jangan lupa share ke semua sosial media kalian. Terus juga terima kasih buat yang udah nonton dari pertama sampai akhir. Udah itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.